Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fauzia Kamandiana dengan NIM 090406230058. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial sederhana untuk membuat keamanan sistem operasi pada Windows 10. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan informasi. Nah, apa aja sih yang akan saya buat? Yang pertama yakni mengatur password, yang kedua membuat log system secara otomatis, yang ketiga hide file atau folder, yang keempat menonaktifkan file sharing, yang kelima mengaktifkan Windows Firewall. Untuk yang pertama yakni mengatur password, hal ini berfungsi agar orang lain tidak dapat mengakses laptop atau PC kita. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama pada kolom search bar, ketikkan sign in. Kemudian, klik pada password, klik add. Nah, setelah tampilan seperti ini, masukkan password yang ingin kita gunakan. Usahakan untuk membuat password yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Setelah itu, konfirmasi password kita. Nah, di sini ada petunjuk sandi. Jadi, apabila kita lupa password, maka kita akan diberi hint atau clue agar kita bisa memasukkan password kita. Nah, kemudian klik next atau berikutnya, kemudian klik selesai. Nah, jika password sudah tersetting, maka akan muncul pesan seperti ini. Nah, gimana sih cara untuk menonaktifkan password pada laptop atau PC kita? Yang pertama, klik change. Kemudian masukkan password yang telah kita buat tadi. Klik next. Nah, setelah tampilan seperti ini, tidak usah kita isi ya. Kemudian klik next, klik selesai. Maka laptop atau PC kita tidak memiliki password lagi. Kemudian yang kedua ada membuat log system secara otomatis. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama klik kanan pada mouse, kemudian pilih personalisasi. Kemudian pilih lock screen. Kita geser ke bawah, kemudian pilih screen saver. Nah, apa sih fungsi dari screen saver ini? Screen saver ini berfungsi agar saat kita meninggalkan laptop atau PC kita, maka laptop atau PC kita ini akan secara otomatis masuk ke dalam mode sleep dan kita akan diminta untuk login dengan memasukkan password kembali. Nah, untuk tampilannya sendiri ada 3D text, blank, bubbles, Mystify, Photos, dan Reborn. Nah, di sini saya pilih Reborn ya. Nah, ini kita juga bisa menyeting waktu saat muncul ini. Misal di sini, saya masukkan 2 atau 3 menit. Ini bisa kita tambah dan juga kita kurang ya. Untuk pratinjaunya sendiri seperti ini. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, maka setelah 1 menit tidak kita gunakan laptop kita, akan muncul ribbon tadi. Nah, untuk tutorial yang ketiga yakni hide file atau folder. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pilih File Explorer, kemudian pilih dokumen yang ingin kita hide atau sembunyikan,
Di sini misal saya ingin menyembunyikan ini ya. Klik kanan pada mouse. Kemudian pilih properti. Kemudian checklist pada hidden atau tersembunyi. Klik apply, kemudian klik OK. Nah, maka file tadi akan otomatis tersembunyi. Nah, apa sih fungsi dari menyembunyikan file atau folder ini? Jadi, fungsinya yakni agar orang lain tidak dapat melihat file atau folder kita. Kemudian, gimana sih cara untuk menampilkan kembali file atau folder yang telah kita sembunyikan tadi? Untuk langkahnya sendiri, yang pertama, klik view, kemudian centang item tersembunyi. Nah, maka folder yang telah kita sembunyikan tadi akan muncul kembali. Nah, ini kan masih samar-samar ya. Jadi, untuk memunculkan secara keseluruhan, kita klik kanan pada mouse, kemudian klik properti, unchecklist pada hidden atau tersembunyi, kemudian klik apply, klik OK. Nah, maka file atau folder kita akan muncul di sini. Kemudian yang keempat, yakni menonaktifkan file sharing. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yakni pada kolom search bar, ketikkan panel kontrol, kemudian pilih opsi File Explorer. Nah, ini berfungsi agar orang lain tidak dapat mengakses data kita. Kita unchecklist pada gunakan wizard berbagi, kemudian klik apply, klik OK. Nah, maka orang lain tidak akan bisa mengambil data dari file yang tidak kita share ya. Kemudian yang kelima, mengaktifkan Windows Firewall. Untuk langkah-langkahnya sendiri, pada kolom search bar, ketikkan Windows Defender Firewall, kemudian klik Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, jika firewall turn on, maka tampilannya akan seperti ini. Biasanya, firewall ini akan otomatis turn on pada laptop atau PC kita. Namun, kita perlu mengecek secara berkala. Nah, fungsi dari mengaktifkan firewall ini agar laptop atau PC kita tidak dimasuki virus yang berbahaya. Ini kita turn on, oke, kemudian klik OK. Nah, sekian tutorial yang bisa saya bagikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.